surga. Hanya kerajaanmu, itulah tujuan hidupku. Dunia dengan segala isinya, tiada satu pun yang ku inginkan. Ku mau hidup menyenangkanmu, hanya menyukakan hatimu. Jadi serupa seperti Yesus, dan sempurna seperti Bapa. Tinggal di dalam kekudusan-Mu, ku mau hidup memuliakan-Mu. Ku mau hidup menyenangkan-Mu, hanya menyukakan hati-Mu. Jadi serupa seperti Yesus, dan sempurna seperti Bapa. Tinggal di dalam kekudusan-Mu, ku mau hidup memuliakan-Mu. Tinggal di dalam kekudusan-Mu, ku mau hidup memuliakan-Mu. Ku mau hidup memuliakan-Mu. Ku mau hidup memuliakan-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau menyampaikan akan kebenaran firman-Mu bagi kami. Ya Bapa yang Maha Kudus, hamba-Mu ini hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Oleh sebab itu hamba mohon kekuatan kuasa Roh Kudus mengurapi hamba, supaya ketika hamba berbicara menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, apa yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang Bapa kehendaki. Kuduskanlah setiap kami ya Allah Bapa di sorga. Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami, supaya oleh pengampunan-Mu ya Allah, saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita diwajibkan untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulang sekali lagi, sebagai orang percaya kita diwajibkan untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini sebuah keharusan. Karena kalau dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu berarti kita tidak bisa menolak akan hal ini. Ini menjadi konsekuensi kita hidup sebagai orang percaya. Saudaraku, artinya ketika kita hidup sebagai orang percaya,
maka kita harus sadar bahwa standar hidup kita sebagai orang percaya itu sama seperti Kristus. Dinamika hidup kita sebagai orang percaya itu harus sama seperti Kristus. Tidak boleh kurang. Sebab kalau kita tidak memiliki cara hidup yang sama seperti Kristus, itu artinya kita tidak percaya kepada Kristus. Perhatikan itu saudaraku. Pertanyaannya, jika demikian bagaimana hidup Kristus? Firman Tuhan katakan dalam keadaannya sebagai manusia, Kristus telah merendahkan dirinya, hidup di dalam ketaatan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, bahkan di dalam ayat firman Tuhan yang lain, kita bisa melihat cara hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan sebagai manusia, di mana Tuhan Yesus memiliki persekutuan yang begitu luar biasa dengan Allah Bapa di sorga. Kalau kita mau membaca Ibrani pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini menjadi bukti bahwa selama hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia, yang mulia Tuhan Yesus Kristus selalu membangun persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus bergumul dalam doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa di sorga. Dan juga di dalam hidupnya, Tuhan Yesus selalu menjaga kesalehan hidupnya. Kesalehan juga berbicara tentang ketaatan. Tentu ketaatan di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus memiliki cara hidup yang demikian, maka sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus, kita juga wajib memiliki hidup yang benar-benar sama seperti hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia. Dan ini wajib, kita tidak bisa menolak akan hal ini. Artinya kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus selalu hidup bersekutu dengan Allah Bapa di sorga, bergaul dengan Allah Bapa di sorga, hidup di dalam kesalehan, merendahkan diri di hadapan Bapa dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, maka sebagai orang percaya kita pun wajib memiliki cara hidup yang demikian. Sebab jika tidak, dapat dipastikan kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya memang harus seperti itu. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, kalau dikatakan wajib, ini berarti kita harus berjuang untuk memiliki cara hidup yang demikian. Kalau kita menolak perintah ini, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi serupa dengan Kristus. Padahal panggilan hidup kita sebagai orang percaya itu supaya menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Perhatikan itu saudaraku. Pertanyaannya sekarang, dampaknya apa bagi kehidupan kita jika kita ditemukan tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup? Saudara,
Kalau kita tidak mau berjuang untuk mencapai standar hidup yang sama seperti Kristus, maka dapat dipastikan ketika nanti kita berada di balik kematian, kita tidak akan pernah memiliki kehidupan yang kekal. Itu pasti, saudaraku, karena orang percaya yang akan memiliki kehidupan yang kekal adalah orang percaya yang selama hidup di dunia ini hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti Kristus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, inilah yang dimaksudkan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudaraku, ini harus menjadi pergumulan hidup kita lebih dari pergumulan hidup apapun. Perhatikan itu, saudara. Dengan demikian sekarang kita bisa mengerti bahwa ternyata hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya itu tidak semudah atau tidak segampang yang kita pikirkan selama ini. Artinya asal mengaku percaya saja kepada Allah di dalam Kristus, lalu itu akan secara otomatis membuat kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Tidak seperti itu, saudaraku. Karena kalau kita berkata kita percaya, berarti percaya yang benar itu harus ditunjukkan lewat tindakan atau perbuatan. Nah, standar perbuatannya itu adalah hidupnya Kristus. Hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga tanpa batas, tanpa syarat. Dan kita harus tahu, itu harus kita lakukan sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir. Saudaraku, jika kita sekarang mengerti bahwa standar hidup kekristenan yang harus kita jalani adalah standar hidupnya Kristus, yang hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, ini artinya segenap waktu hidup kita harus kita gunakan hanya untuk terus belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan itu, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, kalau fokus hidup kita hanya ditujukan untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, apakah kita masih punya waktu untuk menikmati dunia ini? Seharusnya tidak. Inilah yang firman Tuhan maksudkan. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Karena panggilan hidup kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan kalau kita benar-benar mencintai hidup yang kekal, maka berapapun harga yang harus kita bayar untuk mencapai hal yang satu ini, kita akan berani membayar harganya. Saudaraku, oleh sebab itu kita tidak boleh memiliki prinsip hidup seperti kebanyakan orang percaya yang masih ingin hidup menikmati dunia ini. Lalu mereka berkata, kita kan masih hidup di dunia, belum hidup di surga. Jadi tidak perlu ekstrim lah, ya. Kita harus realistis saja. Saudara, pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran yang menyesatkan dan itu merupakan kejahatan di mata Allah. Ingat, realistisnya orang percaya itu adalah serupa dengan Kristus. Karena serupa dengan Kristus itu adalah standar hidup anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga. Artinya sekalipun kita masih hidup di dunia ini, kita sudah harus memiliki standar hidup yang demikian. Hidup sama seperti Kristus telah hidup itu adalah standar hidup anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, kita harus mengerti dengan benar apa yang Tuhan Yesus maksudkan dalam perkataan datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa atau sampai kepada Bapa itu bukan sekedar masuk surga. Tetapi datang kepada Bapa itu ialah selama kita masih hidup di dunia ini, kita sudah harus memiliki persekutuan dengan Allah Bapa di sorga, sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus memiliki persekutuan dengan Allah Bapa di sorga selama Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi ketika kita memiliki persekutuan dengan Allah Bapa di sorga, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam doanya. Dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku, ini artinya kalau kita tidak pernah memiliki persekutuan dengan Allah Bapa di sorga sama seperti Kristus, maka kita tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami mau merubah cara hidup kami, bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau berjuang supaya hidup kami bisa ditemukan sama seperti Kristus telah hidup. Ya Bapa, saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.